Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya sudah bersedia untuk menghadiri sosialisasi program dari aksi nyata dari calon guru penggerak yang kami ikuti. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita ucapkan kepada beliau bahwa alhamdulillah atas kesehatan dan kesempatannya kita dapat melaksanakan kegiatan kita di hari ini, yaitu datang ke sekolah untuk melaksanakan tugas kita masing-masing. Dan kepada tak lupa kita ucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh berproses pendidikan yang seperti yang juga kita laksanakan saat ini. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu dan memberi izin untuk kami dapat mensosialisasikan dari materi pada modul program calon guru penggerak yang kami ikuti. Jadi perkenalkan, saya Yulia Asmara, merupakan guru dari SMA 4 Senayang ini, merupakan calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Ninggal, Kepulauan Riau. Adapun di sini program yang kami sampaikan ini merupakan aplikasi dari bagaimana kami mengimplementasikannya ke rekan sejawat, ke siswa, lalu yang kami terapkan juga untuk diri sendiri. Jadi untuk yang pertama kami minta kepada kepala sekolah untuk memberikan arahan dan kata sambutannya terhadap kegiatan yang kami laksanakan ini. Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah kami berikan kesempatan. Terima kasih Bu Julia. O-nya saya hitung pakai kaca cembung nih 20 kali O. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir pada hari ini, alhamdulillah sekali lagi puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, ya, nikmat iman dan nikmat-nikmat yang lainnya yang Allah berikan sampai hari ini yang kita rasakan, alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar kita yang membawa kita sampai juga ke dunia pendidikan yang kita rasakan pada hari ini, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan kita bersama Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak guru hebat yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan sedikit kegiatan dari CGP kita angkatan 6 tahun 2022 untuk Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau, khusus di SMA Negeri 4 Senayang. Ya, alhamdulillah kita lulus 2 untuk CGP-nya pada tahun 2022 di 2024 nantinya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada pertemuan ini barangkali tak banyak yang dapat saya sampaikan karena nanti akan disosialisasikan oleh calon guru penggerak kita dari SMA Negeri 4 Senayang, yaitu Ibu Yulia Asmara SPD, dan
Bapak Didi Utomo SPD tentang modul 1.4-nya, ya, aksi nyatanya. Saya sangat berharap ini bisa terlaksana, ya, diimplementasikan, diaplikasikan baik di diri sendiri maupun siswa dan Bapak Ibu guru hebat semua. Ya, harapan saya program ini, pelaksanaan ini bisa berjalan semaksimal mungkin. Tetap kita lakukan. Saya senantiasa memberikan dorongan waktu, ya, untuk melaksanakan rangkaian kegiatan-kegiatan yang berkenaan, apakah itu dengan CGP, apakah itu dengan PMM, ya. Yang jelas kegiatan-kegiatan yang kita lakukan untuk peningkatan, ya, peningkatan mutu dari sekolah kita sendiri, baik secara individu, ya, secara kelompok maupun terhadap siswa. Jadi kegiatan ini akan dilaksanakan lebih kurang 2 jam, ya, 2 jam kalau tak salah saya. Nanti masing-masing pemateri 1 jam, ya, dan harapan saya ada flashback, ya, atau feedback dari kawan-kawan, ya, feedback dari kawan-kawan. Nantinya barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, Bu Yulia, ya, ada yang perlu didiskusikan, nanti diskusikan sama-sama, ya. Barangkali ada masukan-masukan dari ke Bapak Ibu, ya, silakan berikan masukan untuk pelaksanaan aksi nyata, sosialisasi dari aksi nyata ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, ya. Nanti di hari Selasa juga kita akan kedatangan tamu, ya, PI dari Ibu Yulia dan Pak Didi selaku CGP, ya. Apakah nanti juga akan ada sosialisasi, kita tunggu di hari Selasa yang akan datang, ya, untuk pelaksanaan CGP di sekolah kita. Barangkali sekali lagi itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan maksimal. Silakan Bapak Ibu untuk beraudien, ya, memberikan feedbacknya, ya, dan barangkali bisa juga bertanya pada hal-hal yang perlu kita ketahui, ya. Intinya kita sama-sama belajar, ya, sama-sama mengisi dan sama-sama memberi, ya. Ya, itu yang terpenting. Terima kasih semuanya. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan pengarahannya. Jadi untuk kegiatan ini saya langsung aja untuk mempresentasikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya akan mempresentasikan tentang bagaimana kami bisa membuat sebuah aksi nyata dari modul yang sudah kami pelajari. Jadi modul yang sudah kami pelajari ini udah pindah situ belum?
baiklah Bapak Ibu, kita santai, maksudnya itu tidak terlalu kaku. Jadi di sini modul yang kami pelajari itu tentang ada 4 modul pada paket modul 1 ini. Jadi modul yang pertama yaitu adalah tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Modul yang kedua yaitu adalah tentang nilai dan peran guru penggerak. Modul yang ketiganya yaitu adalah visi guru penggerak. Modul yang keempatnya adalah budaya positif. Jadi untuk dalam membentuk atau membuat aksi nyata dari modul yang sudah kami pelajari pada modul titik 4 ini, dia meminta bagaimana kita membuat aksi nyata tentang bahwa kita sudah menerapkannya ke komunitas kita. Jadi di sini kami ada nanti buat aksi nyata dengan siswa, dengan guru sebagai rekan sejawat. Nah, jadi karena itulah komunitas kita yang ada di sekolah ini. Jadi kami di sini mengambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara dan budaya positif. Adapun fasilitator kami di sini itu adalah Eli Hendaktini SPD, dan pengajar prakteknya itu adalah Pak Kasman SE. Nah, jadi dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah kita pelajari, yang kami pelajari, yang juga Bapak Ibu juga sudah pelajari mungkin di PMM. Jadi adapun menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara ini sangat menegaskan bahwa pendidikan itu hendaknya sesuai dengan kodrat alam, dengan kodrat zamannya. Jadi dalam proses menuntun murid diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Jadi itu adalah menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita tidak asing lagi bagi kita bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan nasional. Adapun filosofi menurut Ki Hajar Dewantara ini, yang pertama itu adalah pendidikan adalah proses menuntun. Jadi di sini kita sebagai guru tidak lagi mungkin mendidik, mengajar, jadi kita ini menuntun. Jadi menuntun anak bagaimana dia menemukan bakat dan minatnya, potensinya bisa digalinya sendiri. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi tidak lagi kita ini karena sesuai dengan filosofinya yang lain nanti anak bukan kertas kosong. Nah, jadi di sini kita hanya menuntun. Jadi bagaimana kita yang menuntun, macam anak kecil baru pandai berjalan. Nah, jadi kita bimbing gitu. Jadi tidak bisa kita ini memberikan suatu perintah lalu dia bisa melaksanakannya. Jadi tidak seperti itu lagi. Jadi kita di sini diharapkan mindset kita berubah oleh Ki Hajar Dewantara ini bahwa pendidikan itu adalah proses menuntun. Jadi bagaimana juga dengan anak kandung kita sendiri yang kita tuntun untuk dia berkembang dan tumbuh sesuai dengan potensi yang dia miliki. Jadi agar tujuannya tadi tercapai. Lalu menurut Ki Hajar Dewantara, guru ibaratkan petani dan siswa adalah benihnya. Jadi di sini kita sebagai guru itu adalah petani. Jadi seorang petani bagaimana dia merawat tanamannya, misalnya dia menanam bunga, bagaimana bisa menanam bunga. Jadi kita ibaratkan dengan menanam jagung. Nah, jadi sebuah jagung yang biji jagung kita semai tadi, jadi bagaimana dia bisa tumbuh sesuai dengan harapan kita. Jadi dia tumbuh sesuai harapan kita, tapi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Jadi kita sebagai petani di sana menyiram, memberikan perlindungan, perawatan. Nah, jadi itulah siswa kita. Jadi dibaharkan sebagai benihnya, kitanya sebagai petani. Jadi ada faktor eksternal dan ada faktor internalnya. Jadi faktor internal ini yang kita kembangkan berdasarkan dari eksternal dari yang kita berikan. Lalu filosofi yang ketiga yaitu anak bukan kertas kosong. Jadi anak yang kertas kosong ini bagaimana kita menuliskannya, memberikan karakter pada bukan seperti itu lagi. Jadi kita ini adalah anak itu merupakan garis sama-sama yang kita menebalkan
tugas kita di sini. Jadi anak sudah mempunyai potensi. Jadi sudah punya potensi, bagaimana kita membimbingnya agar garisnya itu sempurna. Jadi agar dia jelas garisnya. Jadi bukan kertas kosong. Jadi macam anak kecil lahir, lalu dia adalah kertas kosong, bukan. Tapi ialah dia sudah mempunyai karakter, dia sudah mempunyai potensi, mempunyai minat dan bakatnya. Jadi bagaimana kita mengembangkan dan membimbingnya di sekolah ini. Jadi itulah peran kita sebagai guru. Lalu yang keempat, pendidikan sesuai dengan kodrat keadaan, yaitu adalah alam dengan zamannya. Jadi kodrat alam di sini di mana dia tumbuh. Jadi di mana dia tumbuh, alamnya di mana. Dia karena berdasarkan letak geografis kita ini berbeda-beda. Jadi ada yang alamnya itu wilayah pesisir, wilayah pegunungan. Nah, jadi di sana ada tradisi di sana. Jadi ada kultural budayanya di situ. Jadi bagaimana dia kita mendidiknya itu sesuai dengan alamnya. Jadi budayanya seperti apa? Tak mungkin kan misalnya orang Melayu udah bisa dididik dengan orang Minang dengan cara orang Minang, tidak bisa gitu. Jadi dia adalah alamnya di mana, karakternya di mana, budayanya di mana gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Lalu dengan zamannya. Jadi anak dididik sekarang ini sesuai dengan zamannya. Jadi zaman dia yang zaman sekarang ini tidak sama dengan zaman kita sekolah dahulu. Jadi mungkin kita dahulu zaman kita adalah zaman menulis, seperti Pak Sapan. Kalau saya sendiri yang angkatan Pak Sapan yang seniornya saya adalah guru kita. Waktu kita sekolah tidak tertandingi oleh kita adalah daya menulisnya. Jadi itu kalau saya sendiri seperti itu. Jadi lalu kalau Pak Sapan untuk berkembang sesuai dengan zamannya, karena dia masih juga ada di zaman sekarang, dia akan bisa juga menyaingi kita. Tapi kita menyaingi yang Pak Sapan yang bisa menulis, yang menulis cepat. Lalu kita bukan keinginan dalam diri itu, kalau dia sudah terbentuk dari zaman dia sekolah. Jadi kalau zaman kita menulis sedikit, habis itu nanti ketik lagi. Jadi apalagi zaman sekarang, ada Google Suara, dan malas pula mengetik, nggak merekam pula. Jadi seperti itu. Jadi macam mana nak canggih, nak mudah. Nah, jadi itulah yang ada sekarang. Jadi anak tuh juga kita berikan pendidikan sesuai dengan kemampuannya yang hidup di zaman sekarang. Jadi kalau dia sudah zamannya dia punya handphone Android, jadi tak mungkin pula kita nak mengekamnya lagi. Mungkin kita bisa berikan tugas-tugas yang menggunakan handphone. Nah, jadi seperti itu. Jadi bagaimana dia tuh hidup dengan zaman itu dapat memanfaatkannya, jadi dapat kita gali. Contohnya dia hobi edit video. Nah, jadi tak salahnya juga kita berikan tugas bentuk tagihannya dalam bentuk video, dalam bentuk rekaman. Jadi bebas berkreativitas. Jadi sesuai dengan di zamannya. Lalu yang kelima, menurut Ki Hajar Dewantara itu pendidikan berpihak pada murid. Jadi mungkin selama ini termasuk saya sendiri mungkin berceramah itu merupakan adalah pendidikan berpihak pada guru. Jadi guru adalah pusatnya, tapi sekarang tidak, pusatnya itu adalah siswa gitu. Atau jadi seperti itu yang kita lakukan di kelas. Jadi jangan lagi kitanya. Jadi bagaimana kita mengaktifkan anak kita, agar dia merupakan pusat dari pembelajaran kita. Lalu yang keenam, pendidikan adalah menumbuh kembangkan budi pekerti, yaitu cipta, rasa, karsa, dan karya. Jadi bagaimana budi pekertinya ini terbentuk, kompetensinya seperti apa, raganya seperti apa, lalu apa karyanya. Jadi mungkin Bapak Ibu juga itu sudah mengetahuinya sebelumnya. Lanjut, yaitu seperti yang diharapkan oleh kurikulum kita, bahwa pelajar kita ini atau murid kita ini diharapkan sebagai profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam profil pelajar Pancasila ini merupakan satu kesatuan yang utuh. Di sana ada 6 dimensi. Ada dimensi mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebenekaan global, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi di sini adalah bahwa kita di negara kita adalah
kita mempunyai satu negara, nah maka sesuai dengan harapan negara kita itu kita tuh anaknya itu berlandaskan Pancasila. Jadi makanya mungkin disimbolkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi inilah yang akan kita wujudkan secara bersama-sama. Lalu dari budaya positif. Jadi budaya positif ini merupakan modul yang kami pelajari. Jadi macam mana kita ini menciptakan suatu budaya yang positif. Jadi budaya positif itu merupakan sekumpulan nilai yang melandasi perilaku, tradisi, dan kebiasaan yang dilakukan oleh guru, siswa, dan semua orang yang berada di dalam lingkungan sekolah. Jadi bukan siswa saja, tapi guru dan juga orang yang ada di dalam lingkungan sekolah. Jadi ini yang positifnya itu adalah membudaya. Jadi membudaya sesuai dengan nilai-nilai yang melandasi perilaku tradisi kita apa, lalu apa kebiasaannya. Jadi tujuan membangun budaya positif di sekolah ini adalah untuk menumbuhkan karakter murid. Adapun karakter yang diharapkan sesuai dengan Ki Hajar Dewantara yaitu adalah menjadi manusia dan anggota masyarakat seutuhnya. Lalu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti yang tercantum dalam profil pelajar Pancasila yang 6 dimensi tadi. Nah, lalu budaya positif yang dikembangkan di sekolah akan membantu terwujudnya visi sekolah. Jadi itu harapannya, itulah tujuannya kenapa harus dibentuk budaya positif. Jadi dalam mewujudkan visi tersebut akan ada keterlibatan dan kolaborasi semua elemen pendidikan baik warga sekolah, orang tua dan masyarakat. Jadi warga sekolah di sini adalah guru, siswa, kepala sekolah, jadi yang juga tenaga pendidikan yang ada di sekolah ini. Lalu di dalam budaya positif ada namanya disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Lalu di dalam disiplin positif merupakan pendekatan menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya tanpa terpengaruh adanya hukuman dan hadiah sehingga berpengaruh pada motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi ada di sini nilai-nilai yang akan ditanamkan, yang nilai-nilai kebajikan itu adalah menurut semua orang itu adalah baik gitu. Jadi nilai-nilai yang dipercaya tadi tidak dipengaruhi oleh hukuman dan hadiah. Jadi bagaimana ini tidak saya laksanakan karena saya kena hukum atau tidak nih, saya nanti diberi hadiah atau tidak. Jadi tidak ada hubungannya, tidak dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, karena kalau dia dipengaruhi, dia akan berpengaruh oleh nanti berpengaruh terhadap motivasi dalam dirinya. Itu efeknya adalah jangka panjang. Jadi itu sangat membahayakan gitu. Selanjutnya di dalam disiplin positif itu merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Jadi dengan adanya disiplin positif itu akan mewujudkan namanya budaya positif. Jadi macam mana budaya positif ini bisa kita terapkan di sekolah kita. Nah, jadi bagaimana seseorang bisa berubah paradigmanya? Nah, kenapa dia bisa jadi positif? Nah, itu sesuai dengan teori stimulus dan respon. Jadi kepada pendekatan teori dan kontrol. Selama ini kita macam mana dipaksa baru terbiasa. Jadi itu adalah teori stimulus respon. Jadi diberikan apa efeknya. Jadi diberikan hukuman supaya dia jerah, diberikan hukuman supaya dia diberi nasihat. Nah, akhirnya dia sadar. Jadi ternyata itu teorinya adalah stimulus respon. Nah, sekarang yang lebih ditekankan di sini adalah teori kontrol. Jadi menurut Stephen R. Covey, jadi bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi di sini kita sebagai warga sekolah berarti kita mengubah perilaku kita diminta di sini. Jadi karena kuncinya di sekolah ini adalah gurunya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka
kita perlu mengubah kerangka acuan. Jadi apa yang menjadi acuan kita di sini? Jadi itu yang perlu kita ubah. Lalu ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Nah, jadi melihat dunia itu dari segi apanya sekarang. Jadi bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang realitas. Jadi kita sebenarnya mengubah diri kita, mengubah perilaku kita, mengubah paradigma kita. Jadi untuk mengubahnya itu, jadi kita harus mempelajari dulu apa itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara dan juga Dian Gosen, bahwa pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi tujuan mulia di sini mengacu kepada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Itu yang dinamakan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi bahwa misalnya di sini yang profil pelajar Pancasila nilai kebaikan yang 6 yang tadi itu, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu merupakan nilai-nilai yang kita yakini secara bersama untuk mengontrol diri kita atau tidak. Jadi kalau menurut secara umum itu adalah nilai-nilai yang diyakini secara umum, jadi secara universal. Jadi banyak lagi tanggung jawab, rendah hati, toleransi. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan universal. Nah, lalu bagaimana kita supaya nilai universal tadi itu bisa kita miliki? Jadi harus ada motivasi dari dalam diri kita. Jadi sesuai dengan teori motivasi, ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, jadi perilaku manusia, karena kita juga sebagai manusia, ternyata dari dalam diri kita ini bagaimana kita memotivasi diri kita. Jadi yang pertama adalah mungkin kita ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Mungkin anak ini selama kita kasih sanksi atau kita kasih aturan, dia datang ke sekolah supaya tidak terlambat, mungkin dia cuma takut kena hukum aja. Jadi bukan tujuan dia datang ke sekolah itu apa. Jadi ternyata motivasinya dia takut kena hukum, makanya dia datang cepat. Jadi atau dia mengumpulkan tugas, daripada saya kena hukum ibu, saya kumpulkan aja lah apa adanya. Jadi ternyata dia tuh cuma takut kena hukum aja. Jadi itu motivasinya, bukan dia ingin benar-benar paham atau tidak, bukan seperti itu. Jadi mungkin saja perilakunya itu ditimbulkan karena dia menghindari ketidaknyamanannya. Nah, lalu motivasi yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, jadi mungkin di sekolah kita ini mungkin saja program yang kita laksanakan. Nah, mungkin saja anak-anak kita ini berpikir, ya kita contohkan kepada siswa kita, dia memungut sampah, ternyata karena dia ingin dihargai. Jadi dia membersihkan kelasnya karena ingin dihargai, dia dapat imbalan, nanti dapat bintang. Nah, jadi sebenarnya dari seluruh siswa kita ada sebagian anak yang tidak seperti itu. Ternyata ada juga yang seperti itu sebahagiannya. Jadi itu kan yang mempengaruhi perilaku, tapi yang sesuai yang kita harapkan, kita yang membuat programnya, yang merencanakannya, kita adalah berharap dia itu tidak memiliki yang nomor 2 ini, mengharapkan imbalan dan penghargaan. Jadi tidak ingin dihargai, kalau dapat dia itu adalah seperti motivasi yang ketiga, itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercayainya. Jadi misalnya dia membersihkan kelasnya, bahwa dia itu sudah menganggap hidup saya ini harus bersih, termasuk lingkungan saya. Jadi bukan dia kebersihan, dia datang bajunya rapi saja, ternyata dia sudah sadar dengan akan lingkungannya. Jadi dia dengan sadarnya, dengan senangnya dia membuang sampah. Jadi inilah harapan dari perilaku dari anak didik kita. Jadi dari teori motivasi ternyata ada ketiga-tiganya. Jadi kalau dia mengharapkan imbalan, ternyata itu ada. Yang takut hukuman, ternyata itu ada. Jadi kembali ke kitanya. Jadi kita sebagai guru, nah bagaimana kita ini bisa memotivasi anak, itu adalah yang nomor 3. Jadi berdasarkan teori motivasi ini, nah jadi Bapak Ibu, kita ini macam mana menanam
apakah kepada itu motivasi yang dimilikinya itu adalah yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi itu harapan kita. Jadi bukan karena imbalan, bukan karena dia tidak nyaman. Nah, jadi inilah yang akan dipercaya nanti merupakan sebuah budaya. Jadi sudah membudaya nanti di sekolah kita. Nah, selanjutnya itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi bagaimana kontribusi dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman di sini jelaskan Bapak Ibu tabelnya. Jadi berdasarkan dari identitas. Nah, jadi hukuman itu merupakan identitas yang gagal. Jadi anak murid kita kalau dia dihukum, berarti ada kegagalan di sana. Nah, kalau disiplin itu berdasarkan dari konsekuensi dengan restitusi, itu ada identitasnya, nanti dia akan sukses. Nah, jadi dia akan dapatlah yang disiplin sesuai yang kita harapkan. Jadi Bapak Ibu, supaya tidak kaku, minumannya kita bagikan dulu ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi Bapak Ibu usah kaku sangat ya. Jadi relay aja macam-macam kita mau bikin seperti biasanya gitu. Jadi di sini di hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Misalnya kita tahu semua kalau dia terlambat, misalnya dia lari, itu kan sesuatu yang menyakitkan gitu. Jadi kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi sesuai dengan kita yang ada dalam tata tertib peraturan sekolah kita. Nah, itu kita sudah menuliskannya di sini. Jadi kalau dia terlambat, apa hukumannya? Jadi kita tuliskan gitu. Jadi langsung apa konsekuensinya. Jadi tidak sifatnya mendadak. Jadi kalau hukuman itu sifatnya mendadak. Jadi langsung gitu. Jadi kalau konsekuensi tidak. Konsekuensi itu adalah direncanakan. Nah, makanya terbentuklah yang disiplin tadi. Sedangkan yang restitusi itu merupakan pilihan. Jadi di sini pilihannya. Nah, bagaimana anak itu memilih bahwa dia datang tidak terlambat itu bukan karena dia tidak mau dihukum atau dia tidak mau dengan terjadi dengan konsekuensi yang terjadi, tapi itu adalah pilihan sesuai dengan motivasi yang ketiga tadi adalah jati dirinya, sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Berarti dia orangnya bertanggung jawab, tepat waktu, nah di banyak yang lainnya. Lalu di dalam hukuman ini anak tuh merasa tidak nyaman. Nah, tidak nyaman, sedangkan di konsekuensi tidak nyaman untuk jangka pendek saja. Kalau di hukuman itu adalah jangka panjang. Jadi mungkin anak ini akan sakit hati. Nah, kalau di restitusi itu adalah menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi ada efeknya. Jadi konsekuensi, nah pilihan yang ditentukan itu adalah dampaknya adalah jangka panjang. Lalu kalau di hukuman lagi korban mendapatkan keadilan, sedang di konsekuensi sama-sama mendapatkan korban bisa diabaikan. Nah, jadi kita tidak mau tahu. Nah, kalau yang di restitusi korban mendapatkan ganti. Nah, lalu perilakunya berdasarkan identitasnya ini hukuman perilakunya itu adalah pasif, agresif, meningkat. Jadi dia jadi enggak terjadi perlawanan dari dalam dirinya. Nah, sedangkan yang di konsekuensi itu adalah penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek, sedangkan restitusi adalah masalah terpecahkan. Jadi kita bisa berkonsultasi dengan seperti apa yang dipilihnya. Nah, makanya disebut dengan identitas yang sukses. Lalu yang berdasarkan identitas di sini hukuman ini adalah bersifat negatif. Jadi mungkin anak tuh bisa membenci peraturan, tidak suka. Jadi kalau di
konsekuensi itu sifatnya adalah netral. Jadi karena dia menghormati peraturan, jadi sudah ada di dalam tata tertib seperti itu, jadi dia menghormati peraturan. Jadi itu yang disebut dengan adalah yang di konsekuensi. Sedangkan yang di restitusi itu sifatnya adalah positif. Nah, jadi dia tuh menghormati dirinya dan orang lain. Mungkin di situ tuh ada di dalam keyakinannya itu adalah menghormati orang lain itu penting, menghormati diri sendiri juga itu penting. Jadi bagaimana dia mendisiplinkan dirinya, nah, lalu dia bisa lebih menghormati bahwa dia ini sebagai murid. Nah, lalu ada guru di sekolah itu, jadi supaya dia tidak kena hukuman atau tidak kena konsekuensi, itu yang lebih bagusnya. Nah, jadi ada positif di situ. Jadi itulah bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, bukan kita tidak boleh menghukum anak, tapi boleh menghukum anak, tapi itu apabila sudah tertulis di dalam keyakinannya. Nah, jadi keyakinannya di sini yang diminta harapannya itu adalah dalam membentuk jati diri anak yang mempunyai nilai-nilai kebajikan. Nah, lalu berdasarkan teori, hukuman ini adalah merupakan modelnya dipaksa. Nah, jadi yang dipaksa dulu akhirnya terbiasa, ternyata itu adalah sifatnya hukuman. Sedangkan yang konsekuensi itu adalah stimulus respon. Nah, jadi yang dipaksa dulu akhirnya terbiasa itu yang stimulus respon. Kalau hukuman, kalau mau dipaksaan, gimana ya? Kalau contohnya kita menghukum langsung, ya. Modelnya dipaksa, jadi mau tidak mau dia harus melaksanakannya. Jadi mungkin saya juga selama ini mungkin jadi bentuknya budaya positif ini dengan belajar hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya kita ini jahat terhadap orang lain, kita nak menghukum aja. Nah, apalagi guru-guru yang termasuk guru sains. Nah, termasuk juga saya, apalagi ibu-ibu, cerewetnya itu panjang, ceramahnya panjang lebar sampai habis jam pelajaran. Ternyata itu tidak bagus untuk anak gitu kan. Lalu nanti kalau anak salah, dah dikasih hukuman atau dijemur atau lainnya semua macam. Jadi dengan belajar ini kita akhirnya sebenarnya menyadarkan diri kita, dan itu juga efeknya ke diri kita, bagaimana kita lebih baik dan menghormati juga orang lain, bahwa anak murid itu adalah juga manusia. Nah, lalu kalau yang restitusi ini adalah bagaimana teori kontrol. Jadi yang bagaimana dia mengontrol dirinya. Jadi itu yang diharapkan dari pola restitusi di sini. Mungkin Bapak Ibu udah kenal dengan selama ini apa restitusi. Jadi kalau kami dalam belajar dari penggerak ini, nah baru tahu ini ternyata ini ada teorinya. Oh, ini ternyata beban ini ada teorinya, ternyata ada. Jadi mungkin kita waktu kuliah tidak dapat yang ini, lalu kita pelatihan-pelatihan yang lain juga kadang tidak ada. Jadi semua itu ternyata ada teorinya. Jadi dari guru penggerak ini yang kami ikuti, ada ternyata teori-teori itu yang kita perlukan, yang harus kita miliki dalam kita memberikan pendidikan kepada anak gitu. Jadi sekarang dengan adanya mungkin dengan aplikasi yang lain juga ada. Lalu dihukum oleh penghargaan. Nah, jadi yang dihukum. Jadi kita bukan tidak boleh memberikan penghargaan. Jadi penghargaan ini bisa menjadi hukuman bagi anak. Kita maksudnya berbaik hati, tapi sifatnya menghukum pula. Nah, jadi baik hati kita ini belum tentu baik menurut orang lain. Nah, jadi kita udah berbuat baik ternyata tidak baik. Nah, inilah yang tidak kita sadari selama ini. Maksud kita ini udah baik, ini udah baik. Jadi baik kita nih sesuai dengan teorinya pun juga tidak baik gitu. Jadi macam mana seharusnya yang baik? Nah, jadi yang baik itu, jadi saya juga belajar macam mana jadi orang baik. Ternyata diri ini tidak baik gitu. Jadi yang pertama itu adalah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Nah, di sini ada pengaruhnya. Misalnya anak dapat jawab soal dikasih kalau teman-teman di SD bercerita dikasih duit, habis itu anaknya kalau maju ke depan dapat soalnya benar dikasih duit, misalnya jajannya 2.000. Ternyata anak tuh
dengan dikasih penghargaan dia merasa dihukum, dia mengharapkan duitnya saja. Jadi apa efek terhadap dirinya? Jadi kalau seandainya itu kita lakukan terus menerus, anak akan merasa ketergantungan. Nah, lalu yang kedua, dihukum oleh merasa dihukum dengan penghargaan yang tidak efektif. Jadi maksudnya sini tidak efektif. Ternyata cara itu adalah tidak efektif. Ada cara yang lebih bagus lagi. Jadi penghargaan, kita ngasih penghargaan itu ternyata tidak efektif gitu. Lalu yang ketiga adalah penghargaan adalah merusak hubungan. Ada teman yang tidak suka. Jadi karena kita ngasih dia lagi itu pun yang dapat. Jadi akhirnya merusaklah hubungan silaturahmi antara anak murid kita. Jadi makanya mungkin saya juga merasa waktu sekolah, kalau kita misalnya ada kemampuan kompetensi, kalau kita ada yang tidak suka berkawan dengan kita, jadi ternyata itu tuh efeknya mungkin entah di dalam kelas tuh gurunya sering mengasih penghargaan, jadi anak yang tidak mendapat penghargaan dia akan benci dengan orang yang selalu diberi penghargaan oleh gurunya. Penghargaan tuh mungkin tidak berupa uang saja, kan kamu bagus, sedangkan si C tak pernah kita mengucapkan bagus dengan dia. Sebagus apapun yang dilaksanakannya, menurut kita, menurut dengan masih juga kurang. Ternyata dia tidak pernah mendapatkan itu. Jadi dia dipuji ibu terus dia lagi. Jadi seperti itu. Jadi akan merusak hubungan antara anak didik kita. Lalu penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi ketepatan di sini mungkin hadiah yang kita berikan, penghargaan yang kita berikan itu mungkin itu tidak tepat. Jadi mungkin anak ini merasa seharusnya sekian ibu tuh ngasih, atau ibu seharusnya ngasih ini. Jadi siapa yang dapat nilai 100. Jadi puasa ibu nih kemarin orang dapat nilai 100, sekarang saya dapat 80. Jadi rasanya itu dia mengharapkan nilai 100 ternyata dikasih 80. Jadi ada kecewa dengan dia. Jadi tidak tepat ternyata. Jadi dengan hadiahkan 100 tadi itu kita mau hadiahkan 80, dalam hatinya dia berharap dapat 100. Jadi seperti itu. Lalu penghargaan menurunkan kualitas. Jadi di sini bisa menurunkan kualitas. Jadi semangat dari yang efek dari penghargaan tadi. Jadi seperti itu. Lalu yang keenam, mematikan kreativitas. Jadi yang lain payah juga saya nak buat pun. Jadi kalau saya lihat di anak kelas macam program kita, kalau kreativitasnya karena kita nilai lebih kreatif pada hal lokal-lokal yang lain. Tak dapat bintang juga pun katanya. Jadi kenapa Bapak Ibu jangan tersinggung, jangan marah dengan itu yang saya karena itu lebih mudah untuk mencontohkan, menjelaskannya seperti itu. Jadi anak tuh pada di kelas di kelas 12 IIT lebih bagus-bagus lagi, tapi apa lagi yang kurang aja, kami lah seperti ini katanya kan. Tidak juga kami dapat pula yang terjelek katanya kan. Jadi apa lagi di kami ini, dah lah malas lah katanya kan. Jadi seperti itu. Padahal kalau kita lihat yang di peringkatnya, lokalnya biasa-biasa aja, masuk orang tuh ke dalam. Jadi apa sebenarnya, jadi walaupun kita tahu kita sudah ada konsekuensi dan penilaiannya tuh, format penilaian kita kan sudah ada, kita sudah bagi. Mungkin mereka tidak paham gitu. Jadi poin-poin di sini, poin di sini, poin di sini. Jadi kita kan berdasarkan tim Bapak Ibu tim penilai kan sudah ada dengan realita yang ada. Tapi kalau anak tuh dia tidak mau tahu. Padahal kami lah buat inilah, menghiaskan lah, ini tidak juga katanya. Dapat juga yang terkotor. Lah inilah bersihkan lah. Dah berusaha tapi dapat juga. Jadi besok ada mungkin sebagian anak, dah lah malah bersihkan lagi katanya. Nah, jadi ternyata sebenarnya kalau menurut kita itu adalah programnya bagus. Jadi berdasarkan dengan yang kita pelajari ini, ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Lalu yang ketujuh adalah penghargaan itu adalah sifat menghukum. Nah, di sini menghukum maksudnya di sini macam mana ya? Jadi menghukum, ya maksud itu menghukum di sini itu bahwa dengannya diberikan penghargaan dia merasa dihukum, nanti saya tidak dapat gitu. Nanti ini saya tidak dapat. Jadi ada merasa terhukum oleh dirinya bahwa bukan motivasinya lagi gitu. Jadi lalu yang ke-8
motivasi dari dalam diri intrinsik. Nah, inilah ini penghargaan tadi akan menurunkan motivasi dari dalam dirinya. Jadi anak-anak yang tidak mau berkompetensi sebenarnya kan dia harus bisa berkompetensi. Makanya kita di dalam dunia ini hidup ini adalah cara berkompetensi, berlomba-lomba, terjadi persaingan sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan nilai kebajikan. Lalu restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen 2004. Jadi makanya di sini diharapkan kita ini di sekolah Bapak Ibu guru, nah kita ini berprinsip dengan pola budaya restitusi. Jadi bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka tuh saat dia kembali ke kelompoknya, saat dia kembali ke sekolah, saat dia kembali ke rumah, saat dia kembali ke masyarakat, nah dia sudah mempunyai karakter yang lebih kuat. Jadi itu menurut ahlinya. Lalu restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Sebenarnya ini sudah kita lakukan ini. Nah, jadi proses kolaborasi mengajar, padahal kita udah bertanya sesama teman. Jadi kita ini udah saling diskusi sesama guru. Jadi mungkin dengan siswanya lagi yang kita yang agak kurang. Kalau saya sendiri dengan siswanya lagi. Jadi mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Nah, jadi kita kadang berpikir tentang cara penyelesaian kita. Jadi kita tidak menanyakan cara anak. Jadi di dalam restitusi ini kita mengajak anak, nah, untuk mencari solusi. Jadi bukan kita sendiri aja mencari solusi. Jadi kita ajak orang yang sebenarnya ini kalau di lapangan, nah menganggap payah tapi inilah tuntutannya. Jadi inilah yang bagus menurut dari teori kontrol, bahwa kita ini adalah berkolaborasi untuk mencari solusi. Jadi contoh dalam mendisiplinkan anak, nah, supaya dia bisa menghormati orang lain itu apa sebenarnya yang solusi bagi dia. Kalau menurut kita seperti ini itu menurut kitanya, tapi kita diharapkan bisa di sini adalah berkolaborasi. Nah, agar dia tuh bisa menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Adapun ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Jadi dalam restitusi ini ciri-cirinya adalah kita belajar dari kesalahan. Sebenarnya kita udah belajar juga dari kesalahan. Anak murid kita ini yang diajak bagaimana dia belajar dari kesalahannya. Padahal kita udah sering setiap hari dia ada masalah. Nah, bagaimana caranya belajar dari kesalahannya, besok diulangnya lagi. Jadi sekarang ini itulah tugas terberat kita. Nah, macam mana mengajak anak ini belajar dari kesalahannya. Tapi kita sebagai orang dewasa, nah, kita belajar dari kesalahan kita. Tapi kalau anak yang menuju sebagai orang dewasa, dia belum dewasa. Jadi kita paksakan cara orang dewasa dengan dia. Jadi menurut teori dari umurnya, jadi tidak sebenarnya. Jadi kita kan tidak sama, dia bukan orang dewasa. Jadi anak itu adalah dia tahap remaja, baru apalagi yang dalam tingkat menengah ini. Jadi dia belum orang dewasa. Kenapa harus kita ajarkan dengan cara dewasa? Jadi kita menuntunnya menjadi orang dewasa yang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi yang belajar di kesalahan tuh kita memang membimbingnya. Itulah yang akan kita bimbing. Bagaimana dia cara. Semoga dengan cara yang kita lakukan ini, dari 30 anak dalam satu lokal mendengar dari 10 lokal. Alhamdulillah, daripada tidak sama sekali kita lakukan. Jadi seperti itu. Jadi bukan kita tidak bisa berbuat, tidak ada berbuat, kita sudah berbuat. Nah, jadi macam mana kita nih yang kita buat ini adalah maksimal gitu. Nah, lalu restitusi memperbaiki hubungan. Tadi udah rusak hubungannya. Nah, sekarang macam mana kita memperbaikinya? Jadi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi bagaimana anak tuh kita tawarkan gitu. Jadi
macam mana solusinya, kalau seperti ini bagaimana. Jadi tetap berkolaborasi dengan dia, bukan dengan cara dipaksa. Kalau yang dipaksa tadi itu adalah yang dihukum tadi. Jadi kalau saya rasa kamu mau nak dijemur? Tidak bu, udah jelas dia bilang tidak mau dijemur. Nah, tapi kalau itu udah ada konsekuensinya, jadi untuk mencari konsekuensi dalam membentuk keyakinan, itu harus kita libatkan. Lalu restitusi adalah menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi bagaimana kita menuntunnya melihat ke dalam dirinya. Jadi mengajak kembali dia ke dirinya. Lalu yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa dia yang mendasari dia berbuat seperti itu. Lalu yang keenam, restitusi adalah cara yang paling baik. Nah, jadi menurut teori kontrol ini adalah cara yang paling baik mengajak orang kembali ke dirinya, memperbaiki hubungan, belajar dari kesalahan. Nah, lalu restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ini sini adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang diarahkan di sini adalah berkarakter, bukan bagaimana dia yang bertindak. Lalu restitusi itu sifatnya adalah menguatkan. Yang kesembilan itu adalah fokus pada solusi. Jadi bagaimana fokus kita menyelesaikannya itu fokus pada solusi, berkolaborasi dengan dia tadi, dengan anak untuk mencari solusi dari masalah yang telah dilakukannya. Yang ke-10, restitusi mengembalikan murid yang berbuat pada salah satu kelompok. Nah, jadi untuk Bapak Ibu boleh dulu silakan diminum minumannya. Jadi supaya tidak kaku. Kalau untuk video itu nanti bisa kita potong aja kalau seandainya 1 jam lebih. Ya. Ya ada. Belum. Ada. Hanya lagi. Belum. Banyak materinya. Ya boleh. Kita dapat di apa Alek? Boleh. Lalu yang selanjutnya yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, inilah yang kami terapkan juga karena kami juga sebagai wali kelas. Jadi macam mana kita membuat suatu keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan kelas tuh terkandung nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama-sama warga kelas. Jadi kalau wali kelas di sini tugasnya adalah macam mana kita membentuk suatu keyakinan kelas yang kita sepakati secara bersama-sama. Jadi kalau kita guru mata pelajaran seperti apa gitu. Jadi kita membuat kesepakatan guru mata pelajaran. Jadi tidak bisa guru si A tidak sama kesempatannya dengan si B. Jadi guru si C sepakat saya seperti ini. Jadi kita sebenarnya bisa juga kesepakatan itu kita buat di awal kita masuk, misalnya di awal tahun pelajaran. Jadi bisa kita buat kesepakatan. Sebenarnya kita sudah ada, cuma tidak kita tuliskan. Selama ini, kalau ada tugas-tugas seperti ini, kalian harus seperti ini. Tapi kita tidak menulisnya. Nah, jadi kita hanya secara lisan aja. Jadi yang diharapkan di sini adalah terbentuk ada bukti fisiknya. Jadi kesepakatan yang kita buat dengan anak tuh. Jadi kalau seandainya kamu tidak buat tugas seperti apa, Ibu jemur nanti ya, sepakat atau tidak. Nah, jadi untuk mencari kata sepakat tuh pun kita harus menanyakan dulu apa maunya dia. Jadi tidak bisa kita putuskan sendiri. Jadi tetap berkolaborasi. Jadi Bu, saya tidak mau kalau seandainya yang ngantuk atau yang tidur. Nah, nanti yang laki-laki push up 5 kali. Misalnya dalam kesepakatan belajar kita. Jadi kalau misalnya dalam belajar saya misalnya, nah anak tidur, nah sesuai dengan kesepakatan apa? Nah silakan laksanakan. Jadi seperti itu. Jadi itu tuh sudah tertulis dan sudah kita buat di awal-awal pembelajaran kita sebelum-sebelumnya. Nah jadi tidak mendadak hukuman yang kita berikan. Kadang kita nih termasuk juga saya ada mendadak apa yang ingat itu yang dikasih, tapi itu sifatnya hukuman, bukan restitusi, bukan konsekuensi itu. Sedangkan yang diarahkan adalah restitusi dengan konsekuensi.
Nah, karena itu yang sifatnya kalau konsekuensi netral tadi, kalau yang substitusi positif. Nah, jadi tidak mendadak. Jadi harus dibuat dulu kalau di kelas itu adalah namanya keyakinan kelas. Jadi seperti yang saya laksanakan semalam minta jam dengan tuh dengan Pak Safa tuh lah membentuk keyakinan kelas. Jadi mungkin keyakinan kelas itu yang umum gitu. Kalau yang di kelas, kalau yang dalam belajar nanti fokus dalam belajar seperti apa. Jadi rencananya nanti keyakinan kelasnya kalau saya sebagai wali kelas, jadi macam mana pula guru lain tahu nanti apa keyakinan ini. Nah, jadi mungkin entah dipajang. Nah, jadi sebenarnya kita udah ada guru-guru mungkin wali kelas yang dulu mungkin sudah membuat seperti itu. Nah, tapi itu tidak konsisten yang kita lakukan. Lalu nilai-nilai kebajikan kelas ini pada guru mata pelajaran membentuk kesepakatan dalam belajar. Iya tadi. Lalu nilai-nilai kebajikan kelas dapat dijadikan dasar dalam pembentukan keyakinan sekolah. Jadi yang dari kelas tadi bisa juga kita ambil untuk membentuk keyakinan sekolah. Jadi peraturan sekolah tuh dari kayak berasal dari bawahnya macam mana menurut anaknya. Jadi kalau kita selama ini kita membuat peraturan tetapi kadang kita tidak melibatkan aspirasi dari anak. Jadi mungkin itu yang kurang kita laksanakan. Kadang kita menurut kita sebagai orang dewasa ini tidak apa gitu. Ternyata anak kita bukan orang dewasa. Jadi kita paksakan dia sebagai orang dewasa. Jadi segi umur dan biologisnya dia belum. Jadi tidak bisa gitu. Jadi makanya untuk membentuk suatu keyakinan ini harus ada kolaborasi. Jadi, Bu, ini ada contoh penerapan pembentukan keyakinan kelas kita sambil ya. Nanti hilangkan lah. Ini dengan fotonya. Jadi contoh penerapan pembentukan keyakinan kelas yang saya laksanakan di kelas itu kebetulannya di kelas 10-nya. Jadi dimulai dari meminta dari pendapat anak apa keyakinan yang akan dibentuk. Ini salah satu dokumentasinya di penerapannya. Lalu selanjutnya kalau dari bawah itu tak jalan dari tekan tadi dia yang ini tak ya kan jadi makan siang kan dia ke bawah mana Bu yang itu itu kan sampai rumah ini sore baru makan nggak keluar juga iya kipas tak bisa ya mau yang fokusnya sambil di kipas bisa dia tepat mati dia nggak apa-apa kata kamera di belakang kan kita sudah enggak tidur ini contoh penerapan keyakinannya. Ya kan ada juga. Jadi dengan membagikan skinot itu di sana dia mencurahkan apa keyakinan yang akan dibentuk di kelasnya, lalu nanti baru disimpulkan secara bersama-sama. Jadi inilah itu bentuk dari kelas sebelumnya yang untuk sementara ini keyakinan yang diyakininya secara bersama yang ada di kelas itu. Jadi macam budaya sapa, antri, tolong, maaf dan terima kasih ini mungkin ini akan panjang masanya untuk kebiasaan macam mana dia yang sapa, antri, tolong, maaf itu jadi adalah hal kosakata yang mudah bagi dia jadi membudaya. Jadi termasuk juga dengan saya sendiri pun kosakata yang saya buat di sini nih terima kasih. Jadi kadang kita ditolong oleh orang lain nanti bisa balik aja tanpa ada terima kasih. Jadi anak kita nih habis diberikan pengarahan dari gurunya langsung aja jalan tanpa ada mengucapkan terima kasih. Jadi sepertinya ini harus diyakini bagaimana dia itu menerapkan gitu. Jadi ini sebagai keyakinannya. Lalu dengan penerapan segitiga restitusi, di sini ada video. Bocor boleh tolong. Nah, jadi keyakinan tadi itu akan tercapai kita identifikasi melalui kebutuhan dasar manusia.
Jadi kebutuhan dasar manusia tuh kita sebagai manusia ini ada 5 kebutuhan kita berdasarkan teorinya. Yang pertama tuh bertahan hidup. Udah jelas ini. Bagaimana kita mempertahankan agar kita ini tetap hidup. Nah, mungkin makan, minum itu udah jelas. Nah, lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Nah, lalu contohnya di sini, kalau yang bertahan hidup tadi itu anak. Misalnya dia dalam belajar dia lapar. Lapar tadi itu kan dia butuh makan. Berarti dia macam mana nih dia nak bertahan hidup? Maksud itu dia nak bertahan dalam tuh ikut belajar kita, sedangkan perutnya itu udah macam gendang macam mana bunyinya di dalam. Jadi mungkin itu yang dia sikapnya yang aneh menurut mata kita, yang mengganggu temannya belajar. Ternyata dia ada yang kurangnya. Jadi kebutuhannya itu yang pertama belum terpenuhi. Dia belum makan lagi dari pagi seperti yang kita tahu semua. Dia belum sarapan. Nah, makanya dia macam di dalam tuh ada yang dah diam aja dalam macam nak ngantuk. Nah, lalu yang kedua kasih sayang dan rasa diterima ini. Jadi yang kasih sayang dan rasa diterima ini entah anak nih, itulah yang kita tahu bersama. Entah kasih sayangnya yang kurang termasuk juga kita sebagai guru. Jadi macam mana kita mengidentifikasi diri kita ini ke dalam berdasarkan 5 kebutuhan kita nih. Jadi rasa kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin aja kita mencari rasa kasih sayang dengan teman kita. Jadi kadang kita ingin juga disayangi oleh anak murid kita. Jadi kita sebagai manusia tuh ternyata kita punya itu rasa kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan. Jadi anak tuh kadang ada yang merasa dia tuh tidak dalam berkelompok, kita membaginya, ternyata di dalam kelompok tuh ada yang dia merasa saat kita membagi kelompok ada tertinggal satu kawan yang tidak bisa masuk ke kelompok tersebut. Kita tidak memperhatikan itu. Dan padahal dia di kelompok itu dia tidak cocok karena dia mempunyai rasa tidak diterima di kelompok itu. Jadi dia akan merasa terasingkan. Jadi berdasarkan dari kebutuhannya, nah dia butuh itu macam mana dia diterima oleh kelompoknya. Yang ketiga adalah penguasaan. Dia mempunyai kompetensi. Jadi kita menganggap selama ini anak-anak yang mempunyai kompetensi itu adalah anak-anak yang pintar. Ternyata itu tidak. Mungkin dia mempunyai kompetensi di seni, nah punya dia kompetensi di olahraga. Nah, tidak mungkin dia di sains aja atau dia punya kompetensi sosial. Jadi kembali kita tuh dia kebutuhan dasarnya yang mana. Jadi anak berbuat seperti itu, dia misalnya dia mahirnya di sains. Nah, lalu dia pasti merasa butuh penguasaannya itu misalnya di olahraga. Nah, macam mana kita memenuhi kebutuhannya ini. Lalu yang keempat, kebebasan. Nah, mungkin dengan cara kita belajar, jadi ini dengan cara yang monoton dia tidak mau lagi seperti itu. Jadi kita disuruhnya berinovasi lah, guru kita ini ubahlah cara belajar kita katanya. Jadi agar anak tuh mempunyai bisa dia memilih, bebas memilih. Jadi makanya ada guru yang suka dengan cara Ibu Maesa, ada yang tidak suka dengan cara Ibu Maria. Nah, ada yang kemarin saya pernah juga menanyakan ke siswa, guru mana yang paling kamu suka? Ada yang menjawab Pak Alek, ada yang menjawab Bu Dian, ada yang menjawab Bu Maria. Ternyata yang saya tanya apanya yang kamu suka? Kalau bukan saya mau mengasih tahu, tidak Ibu kasih tahu nanti ke ibunya. Jadi nengok senyum Pak Alek aja kami dah merasa senang, Bu. Kenapa senang? Lucu dia katanya kan. Jadi menurut Pak Alek itu biasa-biasa aja. Memang itu dah saya suka senyum katanya kan. Jadi menurut orang lain itu adalah memberikan energi positif bagi orang lain. Bukan positifnya karena dia Pak Alek ini baik, dia senyum. Tapi ternyata dari segi kelucuannya ternyata. Jadi itulah yang menurut sebahagian anak. Sebahagian lagi ada yang menganggap, Bu, saya suka dengan cara Bu Maria. Kenapa? Mana suka katanya. Habis itu berdebat pula, tidak tak suka Bu Maria, masuk marah-marah aja. Dah nanti membawa kayu kata dia, tang kata di meja. Habis itu dibilang lagi suka. Siapa yang bisa memerankan Bu Maria? Diperankannya lah Bu Maria. Oh jadi seperti itu Bu Maria. Ya anak ibu katanya kan. Karena saya tidak bisa memerankan, jadi anak tuh lah yang tahu. Jadi ternyata kita nih dinilai oleh anak tuh yang disukanya itu ternyata berbeda-beda. Jadi ada yang sukanya segi ininya, segi humornya, dari segi kelucuan kita. Padahal kita tuh biasa menurut anak itu lucu.
Jadi mungkin saya ini tertawa, dia kenapa kalian juga tertawa? Ibu tuh lucu bu kalau tertawa, karena ibu aneh, menurut ibu tidak pernah tertawa. Jadi jadi seperti itu. Jadi dia bebas gitu. Jadi akan menentukan pilihan guru seperti apa, cara mengajarnya menurut mereka itu adalah lebih bagus. Nah, lalu kesenangan. Jadi dia berbuat seperti itu, rasa apanya yang belum terpenuhi bagi dia. Jadi untuk orang berbuat merasa senang dan tertawa itu hak, ternyata itu butuh. Nah, jadi macam mana mungkin Bu Maria kalau tidak ketawa satu hari, tak macam mana lah ceritanya di sekolah ini gitu kan. Macam mana Bu Maria tidak ketawa, tapi dia itu adalah kesenangannya, dia tertawa. Otomatis dia tertawa juga dia mengajak orang lain juga tertawa. Jadi dia sudah menularkan energi positif. Jadi dengan dia butuh, orang lain juga terpenuhi. Nah, jadi itu efeknya ternyata berdasarkan dari teori kebutuhan manusia. Nah, jadi saya mencontohkan dengan gurunya, kan kita anggap itu adalah siswanya di kelas gitu kan. Lalu restitusi ini adalah merupakan sebuah pendekatan tadi. Jadi berdasarkan dari pendekatan tadi ada 5 posisi kontrol guru di sini. Jadi guru seperti apa kita di yang kita perankan selama ini. Jadi kalau menurut saya, kalau saya itu adalah tipe gurunya penghukum dengan membuat rasa bersalah. Dengan berceramah panjang lebar, ternyata secara tidak langsung anak merasa bersalah. Jadi karena memang itu tujuannya supaya kamu ada rasa bersalahnya, ternyata itu salah. Jadi selama berdasarkan dari 5 posisi kontrol guru ini, yang pertama itu penghukum. Nah, ini udah jelas anaknya akan rasa sakit hati, mendendam. Nah, lalu yang kedua rasa bersalah itu adalah jati dirinya akan lebih down. Jadi itu efeknya. Kalau teman di sini dia memang bersifat positif. Sini dia lebih mengacu ke positif, tetapi di sini efeknya adalah ketergantungan di sini. Jadi dia akan memilih siapa aja guru yang bisa jadi temannya, siapa yang tidak. Nah, jadi tergantung dia. Kalau tidak, dia itu merasa temannya, guru itu bukan teman saya, tidak asik dengan ibu tuh kan penghukum. Nah, kalau ibu ini teman saya ini, dia bisa menerima curhat saya, bisa menerima ini dari segi apapun, dari segi belajar, dari segi yang lainnya. Tapi itu adalah akan membuat anak merasa ketergantungan. Nah, lalu yang pemantau di sini fungsinya dia berperan sesuai dengan aturan yang ada. Nah, berdasarkan catatan ibu sekian, kalian udah berapa kali membuat tugas, membuat kesalahan, ini lagi. Nah, jadi itu adalah pemantau TV-nya. Lalu yang bagusnya itu adalah manajer. Jadi kalau saya kemarin menjelaskan ke anak macam mana seorang manajer dalam suatu tim olahraga gitu. Jadi ada manajernya marah-marah? Tidak. Jadi manajernya apa? Yang membimbing, ngasih tahu seperti ini. Tendangnya yang bagus ini, posisinya seperti ini. Jadi dia berkolaborasi dengan anak ini. Macam mana dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara kita bertindak sebagai manajer. Jadi manajernya kalau di sekolah ini, kalau saya yang melihat selama ini, manajer tuh mungkin ada yang sebagai manajer, cuma kadang kita tidak semua dia ada tahapannya nanti. Jadi tidak semua tahapan yang kita laksanakan. Jadi yang bagus tuh posisinya adalah manajer. Jadi dalam segitiga restitusi tadi, nah inilah yang saya sebut tadi, kita bertindak sebagai manajer dengan melakukan program restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Jadi disebut juga dengan segitiga. Ini ada segitiganya. Ini memang dia adalah saling keterpaduan antara satu dengan yang lainnya. Misalnya di sini adalah menstabilkan identitas. Jadi setiap orang pernah melakukan kesalahan. Nah, jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi seperti ini. Misalnya anak lupa bawa tugasnya ke sekolah. Nah, dia lupa membawa tugasnya ke sekolah. Nah, kita mungkin menanya, ya semua orang pasti pernah lupa. Nah, berarti itu di sana sudah menstabilkan identitas. Nah, sebenarnya itu sudah kita laksanakan. Cuma penerapannya kadang-kadang aja. Nah, lalu kadang-kadang kalau kadang baik gitu. Jadi yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, bukan.
Jadi validasi tindakan yang salah di sini, contohnya sini, adakah tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi dia berbuat lupa tadi itu, dia berbuat lupa. Kenapa dia lupa? Nah, itu salah ya, salah. Ya saya ulangi. Dalam segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini saya tadi salah, menstabilkan identitas. Nah, kita menanyakan kepada anak ini kenapa dia berbuat seperti ini. Jadi contohnya dia makan ke kantin. Nah, jam istirahat, kenapa dia berbuat? Nah, ya semua orang kan lapar, jam istirahat segini, memang dia belum makan. Nah, jadi itu namanya adalah menstabilkan identitas. Nah, lalu yang validasi tindakan yang salah, kita menanyakan, nah, jadi kalau kita makan di jam istirahat itu salah atau tidak? Salah, Bu. Nah, tapi, semua orang kan pernah melakukan kesalahan. Nah, mungkin aja Ibu kemarin, jam istirahat pun juga di jam belajar pun Ibu makan gitu kan. Jadi ya Ibu meninggalkan kalian pada saat jam pelajaran. Nah, jadi itu adalah validasi. Jadi semua orang tuh pernah melakukan hal yang salah tuh. Jadi itu namanya kita membenarkan tindakannya bahwa yang salah tuh juga ada gitu. Jadi ada tahapannya. Lalu tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi inilah. Jadi di sini kita bukan mencari masalah dengan dia, bukan siapa yang salah, siapa yang benar, tidak. Tapi apa peraturan yang ada di sekolah kita, apa keyakinan di kelas kita, apa keyakinan di sekolah kita. Jadi kalau orang istirahat, ya istirahat. Kalau belajar, ya belajar. Nah, jadi ada di situ sudah dituliskan di dalam sebuah keyakinan tadi. Jadi sebenarnya kita pikirkan semua, kita tampung semua aspirasi dari siswa kita. Jadi kita menanyakan apa kesepakatannya atau kita pakai kesepakatan kelas. Nah, lalu menggunakan waktu dengan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Kalau saya kemarin bilang seperti itu dengan anak. Jadi kalau jam istirahat ya gunakan jam istirahat. Nah, kalau jam belajar ya gunakan untuk belajar. Nah, jadi kita menanyakan keyakinan itu kita menyuruh dia untuk mengingat apa keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Jadi seperti itu yang menanyakan keyakinan. Jadi kita bertindak sesuai dengan keyakinan. Di sanalah kita memberikan perannya, memberikan nasihat. Nah, itu di dalam segitiga restitusi. Nah, jadi yang saya simpulkan dari budaya positif ini, jadi itulah materi dari budaya positif. Jadi hal yang saya rasa dalam selama ini dan saya sebagai guru, yaitu ternyata tidak ada anak yang bodoh. Yang ada adalah anak yang belum bertemu dengan guru yang tepat. Jadi tak ada anak yang bodoh. Jadi karena dia belum bertemu dengan guru yang tepat gitu. Mungkin kita guru belum tepat bagi dia. Mungkin ada guru yang lebih tepat untuk anak tersebut. Jadi bagaimana kita mewujudkan diri kita ini adalah guru yang tepat bagi anak. Jadi itu yang lebih bagusnya. Lalu tidak ada anak yang nakal. Semua kita pun lahir tak ada pula pandai berlari terus ke sana langsung bising mak kita, tidak ada gitu. Jadi tidak ada anak yang nakal. Yang ada adalah anak yang sedang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi dia yang diperbuatnya di sekolah ini selama ini ternyata itu adalah bagaimana dia memenuhi kebutuhannya. Mungkin dia kebutuhan rasa senangnya kurang di rumah, dicarinya di sekolah. Rasa kasih sayangnya kurang di rumah, dicarinya di sekolah. Dicarinya dengan teman, dicarinya dengan guru. Nah, jadi seperti itu. Jadi karena dia ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Nah, jangankan anak. Nah, jadi kita nih sebagai guru pun juga seperti itu. Jadi kebutuhan apa yang belum terpenuhi karena kita sebagai manusia? Bukankah orang dewasa adalah makhluk yang sempurna? Nah, jadi disinilah kita fungsi guru membimbing murid dalam memenuhi kebutuhan dasar-dasar mereka agar tidak melanggar nilai-nilai kebajikan yang secara universal. Jadi itulah inti dari budaya positif ini Bapak Ibu. Jadi di sini
bagaimana kita membimbing murid kita secara bersama-sama dengan menerapkan dan menciptakan budaya positif ini sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sesuai dengan teori kontrol dan pola restitusi yang kita terapkan ke anak kita. Nah, jadi itulah sosialisasi dari budaya positif. Di sini selanjutnya ada yang mau tanyakan, yang sesi tanya jawab. Di sini boleh Bapak Ibu silakan bertanya. Ada yang kurang paham, ada yang mau ditanyakan tentang kasus yang ada di anak kita gitu. Dengan materi yang saya sampaikan, sepanjang yang saya sampaikan tadi, silakan Bapak Ibu bertanya. Nanti saya akan memberikan angket ini, bukan angket, apa namanya ya? Bukan kuesioner, tapi adalah lembaran observasi. Di sini Bapak Ibu mengisi lembaran observasi untuk mengidentifikasi kebutuhan apa yang kita cari di sekolah ini. Saya juga ingin dicari kebutuhan saya itu adalah ingin disayangi oleh teman rekan kerja, diakui kemampuannya, contohnya, atau kita marah-marah seperti ini, apa yang kita luapkan gitu. Jadi kita sebagai manusia juga ada kebutuhan kita yang belum terpenuhi ternyata. Jadi Bapak Ibu boleh mengisinya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kuesionernya ada sekitar 40. Jadi ini mengidentifikasi kebutuhan apa ini Bapak Ibu? Kesenangan. Ya. Kesenangan. Bu. Ya boleh Bu. Senang ketawa. Senang melihat kawan-kawan sama-sama gila. Apalagi Bu Maria. Saya suka membuat orang gila. Apa sih jawabannya? Saya memiliki koleksi kentenang. Untuk dari nomor 31 sampai 40 itu termasuk ke dalam kebutuhan kesenangan, kebutuhan dasar manusia dalam dunia kualitas kesenangan. Because of you, mama. Saya berpikir saya mau. Terima kasih kepada Bu Ella bahwa di sini pernyataan dari 31 sampai 40 di sini yang pertama itu ya saya yang tertawa, berarti dia senang di sini, berarti ada kesenangan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia tuh ada kebutuhan kita. Jadi apa yang dasar kita membutuhkan ini apa? Jadi ada 5 dasar kebutuhan kita. Lalu setelah kita kelompokkan ini berdasarkan pernyataannya ini, jika nilai dari kebutuhannya ini, misalnya kesenangan kita nilainya ini kalau kita hitung, Bapak Ibu kan belum menghitungnya, nanti kalau kita hitung, apabila persentasenya mendekati 100%, berarti kita termasuk orangnya yang kebutuhan dasar manusia kita, misalnya kesenangan, berarti kita ada termasuknya orang yang senang nih, ada orang yang suka tertawa. Berarti kalau di anak murid kita mengidentifikasi seperti ini, misalnya dia masih kurang, dia kurang tertawa, contohnya aja saya, berarti saya ada rasa kesenangan saya yang belum terpenuhi. Jadi mungkin kita bertindak seperti itu, mungkin kita untuk memenuhi kebutuhan kita tadi. Jadi mungkin cara memenuhi kebutuhan kita mungkin kita dengan kawan kita, dengan anak kita, dengan atasan kita. Jadi macam mana caranya kita jangan sampai itu ke hal yang negatif, itu aja. Jadi makanya kalau saya menyarankan ke anak, jangan sampai saya berpesannya mencari kebutuhan ini supaya terpenuhi, jangan sampai perilakunya menyimpang. Itu mungkin hubungannya dengan pelajaran sosiologi. Jadi menyarankan anak macam mana dia mengidentifikasi kebutuhannya dengan cara yang positif. Jadi itulah kita tugas guru kita di sekolah, bagaimana kita mengarahkan anak murid kita ini supaya kebutuhan dasarnya itu terpenuhi dengan jalan yang positif.
Nah, itulah yang tugas berat kita sebagai guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jadi untuk merefleksi dari kegiatan saya hari ini, boleh ya Bapak Ibu, saya minta kesediaannya untuk merefleksi dari kegiatan saya ini dari awal bagaimana menurut Bapak Ibu dari segi penampilan boleh, dari segi penyajiannya boleh ada. Jadi apa yang Bapak Ibu pahami juga boleh. Jadi satu atau dua orang saja. Boleh Bapak Ibu? Siapa kesediaannya? Pak Sampar boleh? Siapa? Satu atau dua. Aku tuh nggak dapat video yang tidak ada yang disajikan ini. Nanti diundang dengan plastik. Baik, terima kasih Bu Julia memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tanggapan tentang ini. Saya ambil dari Jumlah kanda maksudnya macam mana? penampilan. 3, 3, 5, 5 Kalau gitu. dari segi materi saya kurang begitu paham. Untuk presentasi penampilan memang sudah bagus, tetapi yang setahu saya mungkin bagaimana ibu di sana berdiri tidak terpaku lincah. Setahu saya arena ini adalah milik ibu. Silakan ibu mau mana, kemudian bahasa tubuh gerakannya juga ditingkatkan lagi. Ya Pak. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Biar bertambah Terima kasih kepada Pak Sampar atas kritik dan refleksinya dari segi penampilan saya. Itu refleksinya dari yang saya berarti Bapak ini bisa merefleksikannya untuk mengoreksi dari apa yang saya tampilkan. Berarti memang itulah Pak kekurangan saya. Kekurangan saya ini adalah saya ini adalah orang yang tipe dia mau panggung. Mungkin dari tadi kalau boleh dirasa tangan ini belum panas. Masih sejuk sehingga membuat tubuh saya ini menjadi kaku, tidak rileks lagi, berjalan berselangkah ada macam seperti apa. Jantungnya juga tidak karuan. Jadi terima kasih Pak atas kritik dan sarannya. Itulah yang selama ini yang saya penuhi. Kebutuhan ini adalah masih kurang bagi saya. Jadi saya juga lagi mencari-cari macam mana memenuhi kebutuhan supaya ini merasa bebas. Ini adalah milik saya, ruangan ini adalah milik saya. Itulah caranya seperti apa itu. Saya cuma berusaha Pak, tapi kadang di tengah perjalanan, nah itulah terjadi yang dilihat oleh orang. Padahal saya sudah mengusahakannya, tapi kenyataannya dilihat kalau apalagi dengan videonya mungkin akan lebih nampak lagi kita mereaksi diri kita sendiri. Ternyata saya tidak bergerak dari sini, di sini dan sini. Jadi menurut Mas Sampar tadi harusnya ya itulah belum cocoknya lagi jadi narasumber itu. Ya terima kasih. Bapak Ibu yang lain boleh berikan tanggapannya pada Ibu Saidah, boleh ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan sedikit refleksi mengenai sosialisasi dari calon guru penggerak yaitu Bu Yulia tentang filosofi diajar Dewantara dan budaya positif. Sudah bagus presentasinya, cuma kami memberikan saran sedikit tentang tulisan yang ada tadi kotak-kotaknya dan juga isi-isinya itu terlalu kecil, apalagi mata-mata ini Ya. kami foto pun tak nampak juga gitu ya. Itu mengenai tampilan ininya. Lalu mengenai materinya saya rasa sangat luar biasa, terutama tadi tentang restitusi itu tadi. Dari penjelasan hari ini saya dapat berpikir tadi dalam hati dia tinggal mata sekali memang teorinya tinggal Aplikasinya saya tadi. mempraktekkannya di kelas ya. Jadi mudah-mudahan dengan ini mungkin ada suatu perubahan terutama
terutama pada diri saya ya, terutama pada diri saya mungkin untuk kedepannya untuk saya terapkan dalam kelas. Terima kasih sudah kita, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ibu Saida telah memberikan refleksinya, bahwa dia merefleksi dari tampilan yang saya tampilkan, bahwa di sini memang benar karena ini buru-buru Bu. Tulisannya ini ukurannya tidak saya perhatikan lagi karena bekerjanya rasanya tidak rileks. Bekerjanya sudah pinggang seperti apa kata Pak Didi. Sambil baring, sambil berdiri, sambil duduk tak sanggup lagi. Dari siang kemarin sampai malam pula. Habis itu karena kami ada juga pemenuhan tugas yang due date jam 12 malam tadi, makanya ngejar itu dulu baru ini. Jadi ini buatnya pun dah menuju jam 12. Jadi tidak terperhatikan lagi ukuran tulisan ini, apalagi foto yang kami screenshot itu ternyata itu lebih kecil, padahal ini dah dibesarkan, dah dia belum ya. Jadi tidak ternyata itu masih oleh audiens yang jaraknya sekian, ternyata itu sangat kurang gitu. Jadi lalu untuk materi ya benar yang dikatakan oleh Ibu Saida bahwa materi ini sangat bagus. Jadi materi dan teorinya sangat bagus. Bagaimana kita mempraktekkannya lagi. Jadi itulah yang kita usahakan secara bersama-sama. Jadi diharapkan memang dari program guru penggerak ini dengan adanya guru penggerak mengikuti program guru penggerak, guru itu sendiri juga berubah, dapat menggerakkan komunitasnya. Jadi semoga apa yang saya sampaikan juga tergerak hati oleh Bapak Ibu guru yang ada di komunitas saya ini, di komunitas sekolah kita ini, dapat berbuat untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Jadi mungkin ada program-program dari modul ini yang lainnya sebenarnya di kemarin sudah kami laksanakan. Jadi belum sepenuhnya aksi nyata itu kami lakukan. Jadi baru aksi nyata 1 itu ke anak, aksi nyata 2 nanti juga ke Bapak Ibu guru, aksi 3 juga Bapak Ibu guru. Lalu aksi nyata 4 ini kenapa kami lakukan sekarang? Karena ini tagihannya adalah hari Jumat besok. Jadi belum kami mengedit videonya. Lalu di hari itu juga kami mungkin akan lokakarya, akan berangkat juga. Jadi makanya kami minta dengan kepala sekolah atas kesediaan waktunya supaya Bapak Ibu guru dapat menghadiri program sosialisasi dari budaya positif ini. Jadi terima kasih kepada Bu Saida. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Jadi saya tutup bahwa untuk menciptakan budaya positif tadi, anak tidak ada yang bodoh, tetapi anak tidak ada yang bodoh. Apa tadi Bapak Ibu? Ya, karena belum ketemu guru yang tepat. Anak tidak ada yang nakal karena belum terpenuhi kebutuhannya. Jadi itulah kesimpulannya. Jadi terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.